Bedah sepatu yang paling banyak kalian request, Kangki Kitadake. Dan ini dia bedah sepatu. Makanya gue dengan berbagai pertimbangan cuma akan kasih sepatu ini rating. Halo guys, Dimas di sini dan balik lagi di bedah sepatu. Kali ini kita bakal bedahin sepatu yang paling banyak netizen request baik di short ataupun video reguler kita, Kangki Kitadake. Nggak tahu kenapa kayaknya rilisan Kangki ini tuh jadi populer banget. Oh, mungkin gara-gara Raditya Dika pakai kali ya. Dan kita udah punya Kangki yang sama dengan yang dipakai Raditya Dika colorway-nya, dan tentu aja kita bakal bedah sepatunya. Pertama-tama kita cek dulu boxnya. Ini boxnya box standar Kangki, nggak ada yang spesial. Informasi sepatunya juga ditulis semua di sini. Ya menurut gue sih nggak ada yang gimana-gimana banget ya, box biasa-biasa aja. Kita buka pun feel-nya ya kayak beli Kangki pada umumnya. Oke, dan ini dia nih sepatunya. Jadi Kangki Kitadake ini masuk ke dalam lini sport style dari Kangki. Gue juga baru tahu kalau ternyata ada perbedaan dari lini Kangki, yaitu Kangki yang biasa dengan yang sport style. Dimana kayak Kangki Story Honjo itu masuknya ke Kangki yang biasa, sedangkan Kangki XC yang kita udah bedah kemarin dan Kitadake ini masuknya ke sport style. Dan ini adalah lini gaya-gaya sportinya Kangki. Meskipun gue harus kasih tahu kalian dulu ya, ini bukan sepatu sport beneran. Ya, ini bener-bener sneakers buat daily use aja gitu teman-teman ya. Sama dengan rilisan terbarunya, XC Kitadake ini juga ngambil siluet-siluet outdoor ya. Dari garis-garis ini kita udah bisa langsung tahu inspirasi sepatu ini tuh tentu saja sepatu Sulaiman yang digandrungi oleh anak-anak muda Jaksel berkaos band dengan celana ankle pants yang nongkrongnya di coffee shop berkerikil di wilayah Jaksel. Cara stripe ya emang lumayan ngingetin sih, tapi kalau kita lihat-lihat bagian uppernya bukan Salomon, bagian soalnya bukan Salomon juga. Jadi mananya yang Salomon? Ya selain ini doang sih, jumlah stripe-nya doang ya. Jadi gue berpikir apakah mungkin Kangki lagi mengincar market-market yang senang sama Salomon dan mereka nggak bisa beli Salomon karena harganya yang lumayan tinggi. Jadi Kangki ingin jadi alternatif dengan harga cuma sekitar 10%-nya aja sebagai alternatif. Tapi menurut gue secara overall siluetnya jujur ini memang menarik. Gue ngebayangin digabungin dengan celana kargo misalnya, dengan celana jeans, ya selama kalian pede dan bisa stylingnya ini bakal masuk banget. Yang paling menarik buat gue sebenarnya bukan di segitunya sih. Biasanya kita ngelihat Kangki itu soalnya mirip-mirip dengan brand luar lain, dan buat kali ini gue belum nemu soalnya Kangki ini mirip dengan brand luar apa. Buat kalian yang tahu boleh coba komen, dan kalau enggak mungkin Kangki berhasil improve lagi dari inovasinya sehingga mereka bisa bikin desain ya soal sendiri kayak gini. Dan untuk memastikan kualitasnya langsung aja gas kita bedah. Dan ini dia Kangki Kitadake. Buat bagian upper, ini banyak pakai mesh ya, dan jujur kurang breathable, tapi masih lebih baik daripada breathability-nya XC01 kemarin. Dan gue tahu akhirnya alasannya kenapa. Karena case-nya agak mirip dengan XC kemarin, meskipun atasnya kayak ada rongga-rongganya banyak nih, dari bagian sininya, dari bagian mesh-nya ya. Tapi, bagian dalam ini fabric yang padat banget, hampir nggak ada rongganya, dan ya wajar aja kalau nggak ada breathability-nya di kaki kalian. Dari pengetesan kita menggunakan asap, ada memang asap yang bisa keluar dari sini, tapi itu pun nggak banyak. Cuman kesimpulan ya untuk material, kalau kalian tinggal di daerah yang panas, lebih baik pilih Kitadake daripada XC01 karena ya materialnya masih sedikit breathable dan sedikit lebih adem daripada XC01. Tapi please try dulu sebelum kalian membeli gimana fitnya dan feel-nya. Sebisa mungkin kalian coba dulu, jangan telan mentah-mentah review ini. Kita lanjut lagi ke material-material lain yang ada di uppernya. Dan yang gue suka adalah bagian uppernya ini pakai suede, dan hasil pengetesan kita suede-nya asli. Gokil sih, 400.000 nggak nyampe, tapi dapat beberapa material-material suede dan suede asli. Plus masih hidup lagi, nggak kayak brand apa itu yang belum setahun suede-nya udah mati.
Gue lumayan menikmati lah pegang feel suede-nya ini, lembut dan apa ya, nyaman lah. Terus kemudian di sini ada stripe ya yang mirip-mirip sama brand Sulaiman itu, dan kalau gue lihat ini tuh sepertinya pakai bahan reflektor, meskipun ketika kita tes dan kita beauty shoot di studio nggak terlalu kelihatan reflektifnya. Gue rasa boleh kita bilang hampir nggak ngaruh, hampir nggak ngefek reflektif dari stripe ini. Untuk upper gue masih bisa kasih oke lah, lumayan, nggak buruk. Oh, dan bagian ininya, bagian belakang ini ada penahannya juga ya untuk bagian heel, dan Kangki tuh mengeksekusinya dengan cakep kalau menurut gue. Artinya ini tuh part yang fungsional tapi masih manis, menambah dekorasi dari si sepatunya. Lanjut kita masuk ke bagian dalam. Bagian lining ya pakai bahan gini juga nih, sama aja, nggak terlalu gimana banget, tapi seenggaknya lumayan nyaman ketika kaki kalian masuk ke dalam sini. Material itu masih sama dengan yang dipakai di Story Honjo kayak gini, jadi feel-nya masih oke, masih acceptable, masih enak lah. Ya lumayan banyak juga busa di sini untuk kasih kempukannya, ya nggak terlalu gimana banget sih, oke aja. Dan ini nih untuk detail bagian uppernya, gue mau coba potong dulu sedikit ya biar kalian bisa lihat. Ini tuh bagian luar dengan liningnya nyatu dengan sempurna, nempel banget gitu ya. Jadi wajar aja kalau memang ya rapat, hampir nggak bertebal di bagian sininya. Masih di bagian dalam, buat insole-nya masih khas insole-nya Kangki. Gak ada yang super spesial banget sih selain empuk. Ya memang standarnya Kangki begitulah ya, gak ada yang gimana-gimana banget kok. Kalau kalian udah pernah cobain sepatu Kangki sebelumnya, ya ini insole yang sama dengan zaman-zaman sebelum-sebelumnya yang pernah mereka pakai. Dan menurut gue ini udah cukup nice kok, cukup empuk dengan berbagai macam tonjolan di sininya, material yang digunakan gitu ya. Itu udah cukup oke kok buat kasih comfort buat kaki kalian. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana sih kualitas midsole-nya, keempukannya, dan gimana sih konstruksinya? Nah, kita akan mulai bahas dari bagian midsole-nya. Bagian midsole-nya ini pakai bahan EVA campuran. Kalau kalian udah pernah nonton bedah Skechers kemarin, ini tuh materialnya mirip dengan yang dipakai Skechers kemarin, tapi keempukannya beda. Jadi bahan yang dipakai Kangki ini tuh lebih padat. Kalau gue bilang sedikit lebih keras lah ya daripada punyanya Skechers. Jadi kalau kalian berharap akan nemu midsole yang empuk-empukan gitu, ini standar-standar aja lah kalau kalian pakai fashion sneakers, nggak ada yang gimana banget gitu ya. Bahkan kalau kalian perhatiin, pas gua potong pun ini terbilang gampang ya, kayak kalian bisa lihat. Dan yang nahannya dan keras dan kuatnya itu adalah bagian outsole-nya ini nih. Nah, bagian outsole-nya ini kalau gua lihat lebih sturdy ya, lebih keras, khasnya Kangki lah. Kalau kalian pernah cobain Kangki pasti ngerti gimana keras dan durable-nya si outsole-nya ini. Bahkan di beberapa pengetesan kita, tim kita tuh sepakat kalau gripnya si outsole ini dan ketahanannya itu 90% mendekati dari Continental Rubber punyanya Adidas. Ini keras ya, full. Kalau Continental Rubber Adidas biasanya cuma nge-cover beberapa bagian aja, ini full dari ujung ke ujung. Dan ini juga yang gua pede sih sama Kangki untuk dipakai jangka panjang, karena untuk sole-nya habis dan gripnya berkurang kayaknya bakal makan waktu yang lama. 3 tahun yes, maybe masih bisa lah ya. Kalau 5 tahun maybe gua belum tahu, karena gua rasa ini sepatunya memang belum ada 5 tahun gak sih merek Kangki ini. Oke, lanjut lagi, kita akan ngomongin dari segi konstruksinya. Buat gue jadinya udah gak spesial lagi ya lihat Kangki yang rapi-rapi gini. Jadi setiap kali gue bedah Kangki tuh rasanya kalau lihat jahitannya rapi aja gitu ya. Gak seru, gak ada yang bisa gue komenin, karena ya rapi aja. Dari segi lemnya juga kuat, strong. Untuk ini tuh rasanya tuh gue jadi nggak bisa ngerosting gitu ya. Kenapa ya? Lemnya kuat, jahitannya rapi. Ya apalagi yang kalian cari dari sepatu murah gitu kan. Durabilitasnya oke, kenyamanannya minimalnya oke lah ya, dan looknya oke. Dan gue rasa ya Kangki sekali lagi sih berhasil deliver itu semua dengan cukup baik. Tapi gue masih belum suka banget sama sepatu ini kalau gue boleh jujur. Entah kenapa rasanya sepatu ini tuh masih di bawah dari Kangki-Kangki yang kita pernah tes sebelum-sebelumnya. Gue nggak tahu kalau kalian penggemar siluetnya Sulaiman, ya mungkin kalian-kalian inilah yang lagi diincar sama Kangki. Penggemar siluetnya Sulaiman pasti akan sangat terpuaskan dengan harga 300.000 udah dapat sepatu dengan siluet-siluet kayak gini. Tapi buat penggemar sepatu yang lebih stylish lagi atau yang lebih klasik lagi, mungkin ini tuh nggak kelihatan spesial-spesial banget. Gue mau coba jejerin ya beberapa siluet sepatu Kangki yang pernah kita bedah. Ini gue coba bandingin ya 3 siluet sepatu Kangki yang udah kita potong nih.
Yang paling pertama kita potong Story Honjo, ini buat gue pribadi sih, yang stylenya ya paling gue suka. Tapi kalian juga tahu, ini kan memang inspirasinya dari Adidas Retropy ya. Nah, kemudian yang gue lebih suka kedua itu ya ini, XC01. Karena meskipun ada kesan-kesan hokanya ya dari soalnya, tapi overall sepatunya tuh masih kelihatan cukup cakep. Bahkan menurut gue ini termasuk keren. Tapi yang ini gimana ya? Ini cocok banget sih, sempurna banget buat kalian-kalian kaum kebelat Salomon. Tapi nggak dapat look Salomonnya juga. Dibilang super cakep apa gimana juga nggak gimana-gimana sih kalau dibandingin sama yang dua ini. Nah, tapi itu kan selera ya. Nggak tahu kalau pendapat kalian kayak gimana. Gue pribadi masih menganggap secara desain estetika ini masih di bawah yang lain-lain. Untuk kenyamanan juga ini masih di bawah dari yang lain. Dan apa ya, untuk kemudahan, kepraktisan, karena ini cuma pakai tali biasa, masih kalah juga sama XC. Makanya gue dengan berbagai pertimbangan cuma akan kasih sepatu ini rating 6,5 dari 10. Nah, tapi catatan juga, jangan lupa kalau ini tuh sebenarnya sepatu murah, ya di harga 380 ribuan, kalian udah bisa dapat sepatu, dan sebenarnya pun gue akui kalian dapatnya banyak kok di harga segitu. Mulai dari looknya yang ya not bad lah sebenarnya, suede-nya asli loh. Terus materialnya juga nggak terkesan murahan, bener-bener oke lah, bikinannya juga rapi. Berhubung kita kayak ini udah lebih duluan rilis, dan gua rasa waktu gua beli pun si kangki ini nggak lagi kejar tayang, jadi bikinannya memang jauh lebih rapi, emang jauh lebih memuaskan lah. Nah, omong-omong, sepatu ini juga dibilang berat, enggak sebenarnya, ini termasuk yang ringan. Hampir 350 gram, ya buat gue masih oke. Bobot sepatunya, artinya masih mirip-mirip juga sama XC01 ini, dan masih sedikit lebih berat lah daripada kangki Story Honjo ini. Untuk pemenangnya dari segi kenyamanan, kangki itu masih dipegang sama Story Honjo. Tapi untuk progres ke depannya, ya seperti yang gue pernah bilang, gue merinding ngebayangin kangki dalam 5-10 tahun lagi. Dengan risetnya mereka, inovasi-inovasi desainnya, nggak apa-apa, kita support aja kangki dengan kondisinya sekarang, karena gua rasa beberapa waktu ke depan kangki itu bakal bikin sesuatu yang jauh lebih bagus lagi, baik dari segi desain, dari segi quality, dan mungkin dia akan punya inovasi-inovasi sendiri. Entah apakah mungkin dia jadi bisa develop sole sendiri misalnya, atau dia jadi punya teknologi khasnya sendiri, seperti mungkin brand-brand lokal lain yang banyak main di sport kayak Nine, Ten, Ortus. Itu udah apa namanya ya, kalau menurut gua di harga 500 sampai 1 jutaan mereka udah lebih banyak lagi penawarannya daripada kangki ini. Tapi ya mereka kan brand sport ya, dengan berbagai macam inovasi khas sportnya yang melekat di sepatu mereka. Nah, kangki mungkin bisa kasih sesuatu yang lebih menarik lagi, dan gue nggak sabar sih sebenarnya pengen lihat ada inovasi apa lagi dari kangki. Nah, ini satu hal yang gue ketinggalan ngomong di depan tadi. Dari segi material soalnya aja, even mungkin ini ngambil soal dari luar gitu ya, ini tuh masih ada beberapa hal yang gue suka gitu. Ini empuknya enak loh, oke gitu, oke banget lah untuk standar sepatu kayak gini. Apalagi ya ingat harganya lah gitu. Itu bener-bener gimana ya, karena kalau gue pribadi tarik ke belakang, ketika zaman gue kuliah dulu, gue tuh susah sekali menemukan sepatu-sepatu berkualitas dengan budget gue, yang tiap kali beli sepatu itu mungkin cuma sekitar 200 sampai 300 ribuan. Ya biasanya kan berujung pada sepatu-sepatu vulkanisir, sepatu KW, dan umurnya jelas nggak ada yang panjang. Dan gue ngelihat kangki ini tuh potensial untuk bisa men-tackle itu semua. Ya di segmen-segmen sepatu murah, dia bisa men-tackle sepatu KW. Ya jangan-jangan mungkin bisa kita musnahkan sepatu KW dengan brand-brand lokal berkualitas seperti ini. Atau enggak, ini juga bisa memicu brand-brand lokal lain yang jualan murah. Meskipun jualannya murah, tapi bisa ngejaga kualitas dan durabilitas yang cukup baik. Dan itu dia bedah sepatu Story kita dake dari kangki. Nah, buat selanjutnya di segmen bedah sepatu, kita akan potong 2-3 sepatu skena. Coba komen di bawah sepatu apa aja yang harus kita potong, dan apakah Story kita dake ini layak buat jadi sepatu skena. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.